Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mendengar kata-kata Zhao Xiaqiu, Guye tampak menghela nafas lega, dan dia mengulurkan dua jari dan dengan hati-hati mendorong pedang panjang yang disandang Nangong Xier di pinggangnya. Karena kamu berkata begitu, bisakah aku pergi? Ayo pergi. Zhao Xiaqiu melambaikan tangannya. Selamat tinggal, Guye. Seperti pengampunan, mengepalkan tinjunya ke Nangong Xier dan Subai, berbalik dan melarikan diri. Sarjana hantu dan hakim darah mencoba mengejar, tetapi mereka bergegas ke pintu, hanya untuk menemukan bahwa mereka sudah lama pergi jejak Guye. Hakim darah memarahi dengan marah, "Gu Bos bisa pergi sesukanya. Kalian juga bisa pergi." Zhao Xiaqiu berkata perlahan. Hakim darah terkejut dan berbalik untuk melihat Zhao Xiaqiu di depannya. Tapi kepala Zhao, lukamu itu tidak menghalangi. Zhao Xiaqiu berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah hakim darah dan sarjana hantu saling memandang, mereka mengangguk pada Zhao Xiaqiu, lalu berbalik dan pergi. Zhao Xiaqiu berbalik, diam-diam mengambil dua pedang patah dari tangan Subai, memasukkannya kembali ke sarungnya di punggungnya, dan kemudian berjalan perlahan menuju pintu. Bukan dengan Subai atau Nangong, hanya berjalan ke depan diam-diam. Subai melihat ke belakang dan berbisik kepada Nangong Xier, "Mengapa saya pikir dia sedikit marah?" Nangong Xier berkata tanpa daya, "Sepertinya sedikit." Subai tersenyum pahit, "Jelas kita dia disandera. Kenapa sekarang kamu merasa bersalah? Pokoknya, mari kita kejar." Nangong Xier menghela nafas. Subai menggelengkan kepalanya, menyapu kakinya dan mengikuti sisi Zhao Xiaqiu. "Zhao Daois, mari kita cari apotek dulu." Zhao Xiaqiu batuk ringan, "Tidak perlu. Ketika Anda mengirim saya ke apotek, kalian bisakah saya pergi dengan damai? Tidak, jika Anda ingin kembali, kembalilah." Ini, Subai menggaruk kepalanya, "Tuan, apakah Anda marah tentang ini? Kau bisa meninggalkanku sendiri dan membiarkanku mengurus dirinya sendiri, dan aku tidak akan marah bahkan jika aku mati. Tapi kau tidak bisa merasa nyaman pergi hanya karena kau menyelamatkanku. Sepanjang jalan, aku pikir aku telah jujur dengannya, satu sama lain. Kita adalah Castlevania. Tidak ada kebencian terhadapmu." Zhao Xiaqiu terbatuk ringan. Subai tersenyum pahit dan berkata, "Tapi kami benar-benar tidak ingin pergi ke Kastil Iblis. Kami tidak harus pergi sekarang." Zhao Xiaqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya dan penguasa kota hanya meminta bersalah." Subai bahkan lebih tidak berdaya. Dia melihat ke arah Nangong Xier dengan ragu bertanya, "Kakak perempuan senior, mengapa kita tidak pergi ke Kastil Iblis?" Nangong Xier tersenyum dan berkata, "Penguasa kota iblis, Anda dapat memotong ribuan pedang. Dia juga orang terkenal di dunia. Jika Anda bisa melihatnya, itu juga untungnya. Terlebih lagi, kami turun gunung untuk menyelidiki pembunuhan para master dari berbagai sekte. Apakah Anda lupa?" Subai menepuk dahinya dan tiba-tiba teringat, "Ya, aku hampir lupa tentang ini. Tuan-tuan itu meninggal. Sebelumnya, mereka semua mengirim surat ke kota iblis," kata Nangong Xier perlahan. Subai terkejut dan buru-buru menatap Zhao Xiaqiu. Tetapi Zhao Xiaqiu mengabaikan mereka dan terus berjalan maju sendiri. Subai menghela nafas, "Lupakan saja. Ini bukan untuk reputasi penguasa kota, dan itu bukan untuk menyelidiki kasus apapun. Ini hanya untuk persahabatan pendeta Tao di sepanjang jalan. Mengapa kamu tidak harus pergi ke kota untuk minum? Apakah Anda yakin?" Zhao Xiaqiu tiba-tiba berhenti. "Apakah kota iblis memiliki anggur yang enak?" Subai bertanya. Zhao Xiaqiu berpikir sejenak, "Saya tidak minum. Tetapi pemilik kota memiliki banyak anggur, saya tidak keberatan minum." "Itu kesepakatan." Subai tersenyum. "Oke." Zhao Xiaqiu mengangguk, lalu menoleh dan pingsan. Subai buru-buru mendukungnya dan memeriksa napas Zhao Xiaqiu. Itu stabil, dan dia seharusnya pingsan. Dia hanya menunggu janji darimu. Sekarang dia telah menunggu janjimu. Dia pingsan dengan sangat lega. Nangong Xier tersenyum. Pendeta Tao ini benar-benar aneh. Subai menggelengkan kepalanya. Hanya orang yang gigih, dan orang yang sederhana. Untuk beberapa alasan,
Dia telah menjadi 9 kejahatan kota iblis, kata Nangong Sier. 10 mil jauhnya, sebuah kereta diparkir di sisi jalan, dan di dalam kereta duduk seorang pemuda berpakaian putih. Pakaian putih itu disulam dengan bunga dan burung bangau. Bai He mudalah yang menyelamatkan Bai Jile hari itu. Dia mengangkat kepalanya dan menyesap anggur ketika seorang pria berpakaian hitam jatuh di depan kereta. Crouching Tiger dan Wen Si sama-sama kalah. Pria berbaju hitam itu berkata dengan suara rendah. Kalian berdua tidak bisa mengalahkan Zhao Xiaqiu bersama-sama. Bai He bertanya dengan bingung. Pria berbaju hitam itu menjawab, Guye, salah satu dari 9 kejahatan kota iblis, telah tiba. Guye, tidak heran. Tampaknya kota iblis telah mengirim banyak ahli untuk mendapatkan Subai. Dia berkata dengan tenang. Pria berbaju hitam itu bertanya, apakah Anda ingin mengirim surat ke Tiangong dan mengirim lebih banyak staf? Biarkan saya memikirkannya. Bai He menyipitkan matanya sedikit, bersandar pada kereta, merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya membuka matanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Mungkin sudah waktunya Tuan Bai berkata. Anda mengembalikan surat itu ke Istana Surgawi dan meminta orang tua itu untuk datang. Pria berbaju hitam itu tercengang. Depat tua, saya khawatir dia tidak ingin turun gunung. King Mingyuan sudah lama tidak mau menurut. Perintah telah diberikan. Kali ini saya sangat enggan untuk mengirim kursi bawah Crouching Tiger. Beritahu orang-orang di Tiangong, mulai sekarang, misi kita bukan lagi hanya untuk membawa Subai pergi. Bai He meletakkan kendi dan tersenyum. Setelah ketiga berita itu dirilis, apa faksi utama? Apakah sudah pindah? 3 keluarga Deis House belum sempat memulihkan diri, jadi mereka segera mengirim elit mereka untuk berangkat, dan 4 keluarga besar di selatan sungai yang juga mengirim ahli top. Pria itu hitam menjawab, bagus sekali. Lalu bagaimana menurutmu saat ini? Bagaimana kalau kita mengubah tugas menjadi mengambil Subai dan menghancurkan kota iblis pada saat yang sama? Bai He bertanya pelan. Pria berbaju hitam itu terkejut. Hancurkan kota iblis. Sama seperti menghancurkan sekte iblis di masa lalu, sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan kota iblis. Anda melihat sekte-sekte ini berkumpul, bukankah itu aliansi Wei Long yang lain? Benarkah? Bai He tersenyum. Katakan pada lelaki tua itu untuk membiarkan dia mengambil alih King Mingyuan menuruni gunung, dan perselisihan antara dia dan penguasa kota iblis dapat diakhiri. Adapun Akademi Disiplin, tidak ada perlu memberitahu mereka, tetapi pastikan bahwa mereka aku juga bisa mengetahui beritanya. Tapi peristiwa besar seperti itu. Pria berbaju hitam itu ragu-ragu. Ini semua dalam harapan Tuan Bai Jile. Bai He mengangkat kepalanya dan menyesap anggur lagi. Ini adalah perintah yang diberikan Tuan Bai kepadaku sebelum dia pergi. Dia mengatakan bahwa jika dia bisa membawa Subai pergi pada waktunya, dia tidak akan mengeluarkan perintah ini. Jika Castlevania menyerah, maka kita tidak perlu mempedulikan mereka lagi. Ya, pria berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya. Di malam yang sunyi, sebuah kereta melaju sendirian di jalan resmi, dan tiba-tiba seekor elang mengaum di langit utara. Pemuda Langgi, yang memegang cambuk kuda, menarik tali kuda, mengangkat kepalanya, melihat ke langit ke utara, dan berbisik, apakah kamu mendengarnya? Seorang wanita berbaju ungu mengangkat tirai kereta dan melihat ke kejauhan, ini elang. Xiao, tapi itu terlalu keras. Di kereta, seorang pendeta Tao berwajah pucat bersandar di sana. Napasnya lemah. Ini adalah perintah Eagle Roar of Devil City. Panggil semua penduduk kota untuk kembali ke kota. Kota iblis saja, apakah itu di depan? Anak itu bertanya. Pendeta Tao itu mengangguk, itu hanya di utara, di mana elang mengaum. Kelompok orang ini secara alami adalah Subai, Nangong Sier, dan Zhao Xiaqiu. Mereka tidak pernah mengalami serangan yang menakutkan seperti hari itu. Tetapi bukannya merasa lega, mereka merasakan perasaan tidak nyaman di hati mereka. Apakah Ordo Eagle Roar merupakan pemanggilan yang sangat biasa? Subai tersenyum. Apakah itu jenis yang meminta warga untuk pulang untuk makan malam? Zhao Xiaqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Ordo Eagle Roar adalah yang paling mendesak.
Perintah pemanggilan berarti urutan hidup dan mati. Sekali dipanggil, kamu akan kembali. Puluhan mil jauhnya, lusinan kuda hitam murni berhenti. Dan setelah berlari selama 1 malam, mereka bisa mencapai yang terkenal di dunia kota kejahatan. Tetapi orang yang memimpin berhenti, melihat ke arah auman elang, seolah berpikir. Master Sekte, seberapa jauh? Tanya seorang penunggang dengan tombak perak. Rambut panjang pria itu terbang tertiup angin, memperlihatkan wajah yang sangat muda. Pria berpakaian hitam di kepala berkata dengan ringan, jaga kecepatan saat ini. Ketika fajar menyingsing, Anda dapat melihat kota. Saat fajar menyingsing, kota adalah yang paling indah. Karena tembok kota-kota iblis berwarna emas, dan bermandikan cahaya pagi seperti memasuki ilusi. Pemuda dengan pistol berkata dengan bingung, lalu mengapa kita berhenti sekarang? Pria berbaju hitam itu menarik napas panjang. Saya akan bertemu dengan seorang teman lama yang belum pernah saya temui selama bertahun-tahun. Tidak dapat dihindari bahwa saya sedikit gugup. Terlebih lagi, ini bukan saatnya kita harus bertemu. Pria itu terkejut. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, setelah hidup dan mati, tentu saja mereka berteman. Jangan khawatir, kita akan berkemah di sini dan menunggu 3 orang lainnya. Tentu saja, yang paling penting adalah menunggu orang-orang dari Lin Tiangong. Pria muda itu mengangguk, matanya dia penuh kegembiraan. 4 keluarga besar, Sang Lin Tiangong, dan 3 tuan besar rumah Deis. Ini adalah aliansi Weilong saat itu. Saya tumbuh dengan mendengarkan kisah aliansi Weilong melawan Tianmen dan membantai sekte iblis. Saya tidak berharap menjadi salah satu dari mereka suatu hari nanti. Aliansi Weilong. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Tidak ada aliansi Weilong untuk lama di dunia. Dan sekarang kita hanyalah sekelompok orang biasa-biasa saja. Di kastil iblis, seorang pria kekar berpakaian hitam sedang duduk di bawah bulan minung. Dia menatap langit dengan mata setengah mabuk dan menghela nafas. Dan tiba-tiba, pisau emas yang diletakkan di sampingnya berdering. Dia terkejut, dan matanya yang masih mabuk dan kabur barusan menjadi sangat sadar. Tuan kota, para penjaga dikejutkan oleh suara kicauan itu, dan pria berpakaian abu-abu itu menuju ke atas dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, pria itu melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kalian semua mundur. Setelah ragu-ragu sejenak, pria berbaju abu-abu itu hanya bisa mundur tanpa daya dengan orang-orang di belakangnya. Castle Demon Lord mengulurkan tangan dan memegang pisau, dan kicaunya akhirnya berangsur-angsur mereda, tetapi masih bergetar tidak nyaman. Dia mempersempit pupil matanya, melihat pisau emas dan berkata, apakah kamu juga merasakan kegelisahan di hatiku? Pisau emas itu tiba-tiba menjadi sunyi. Begitu, Master Kota Iblis mengambil pedang emas, berdiri, dan menatap Hwiwe di langit. Kakasu, bagaimana menurutmu tentang pilihanku? Tidak ada jawaban, hanya hawa dingin yang tak ada habisnya. Angin dari malam musim gugur mengalir masuk memenuhi seluruh halaman. Master Castlevania berbalik dan berjalan keluar dari halaman dengan pisau di tangan. Itu sudah larut malam, dan semua orang di kota sudah beristirahat. Tetapi orang-orang di kota itu juga mendengar suara auman elang. Tetapi kota yang awalnya tenang itu penuh dengan suara manusia yang berisik. Iblis kastil membawa pisau besar di pundaknya dan berjalan perlahan menuju pintu. Ketika dia hendak mendekati pintu, dia tiba-tiba berbalik, dan yang berdiri di belakang adalah penjaga berbaju abu-abu barusan. Tuan Kota Iblis tersenyum, Yehuo, apakah kamu ingin ikut denganku? Pria berbaju abu-abu itu tidak berbicara, tetapi mengangguk. Castle Demon Lord mengangguk, lalu berbalik, tidak apa-apa jika kamu bersamaku. Setelah berbicara, dia berjalan perlahan ke pintu mansion, mengulurkan tangannya dan mendorongnya hingga terbuka. Pintu yang berat biasanya membutuhkan 4 orang untuk menariknya bersama-sama untuk membukanya. Tetapi iblis kastil hanya mendorongnya dengan lembut dan pintu itu terbuka. Setelah ragu-ragu sejenak dia melangkah keluar. Dia hanya mengambil 1 langkah, dan dia tertegun di sana. Kabut tebal menyelimuti seluruh jalan di luar rumah penguasa kota. Akhir musim gugur akhir-akhir ini. Jadi tidak mengherankan jika kabut muncul.
Tetapi tidak peduli seberapa tebal kabutnya, seharusnya tidak terlalu tebal, jelas. Tangan iblis kastil menyentuh gagang pisau. Sesosok dalam kabut tebal secara bertahap berjalan ke arahnya, dan iblis kastil menyipitkan matanya. Seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dari kabut tebal. Orang tua itu seharusnya sangat tua, dengan rambut perak panjang, tetapi tidak ada kerutan di wajahnya. Dalam keadaan kesurupan, dia bahkan merasa sedang berdiri di depan seorang remaja. Orang tua itu berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkah memiliki perasaan berdebar-debar. Kabut tebal tampaknya menyebar di sekelilingnya. Akhirnya, orang tua itu berhenti 7 langkah dari Raja Kota Iblis. Jelas tidak ada angin, tetapi jubah lelaki tua itu menari-nari dengan liar. Raja Kota Iblis tampaknya tidak terkejut, tetapi hanya tertawa sedih. Sejak hari saya menjadi tuan kota, saya sudah menebak kapan hari ini akan datang. Orang tua itu juga tersenyum dan duduk bersila. Saya terjebak oleh kota iblis, dan Tuan Gu terjebak oleh kolam King Yuan. Saya pikir dunia saya sedikit lebih besar dari Tuan, tetapi sekarang saya mengerti bahwa kita sama. Itu hanya hati saya sendiri. Sekarang, apakah Tuan Gu sudah keluar dari hatinya? Iblis kastil bertanya dengan kepala tertunduk. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah papan catur besar tiba-tiba muncul di depannya, tergeletak di antara mereka berdua. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayo bermain catur. Jika kamu menang, aku akan melepaskanku. Jika kamu kalah, apakah itu kota iblis atau kolam King Yuan? Kembalilah ke tempat yang seharusnya kamu tuju." Raja Kota Iblis tertegun sejenak, lalu mundur selangkah dengan senyum dingin, mengayunkan pisau emas dengan kuat, dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Pedang itu sangat mendominasi, seluruh papan catur hancur dalam sekejap, dan angin di sekitarnya berhembus, dan pedang emas mencicit lagi. Aku berbeda dari ayahku. Saat itu dia rela terjebak dalam caturmu untuk mewujudkan Tao, dan dia akan menjadi pionmu untuk mengendalikan Castlevania sepanjang hidupnya. Tapi aku berbeda. Aku memegang pisau di tanganku, dan hanya tahu cara membunuh. Siapapun yang menghalangi akan membunuh siapapun. Bahkan jika dia adalah penatua yang paling berbudi luhur dan dihormati di kota iblis, akan menebas ke arah orang tua itu. Dunia menjadi sangat sunyi pada saat itu. Puing-puing papan catur di seluruh lantai. Kabut tebal menutupi seluruh jalan. Dan bahkan lelaki tua yang duduk bersila menghilang dalam sekejap. Pisau Master Kota Iblis berdiri di sana sendirian. Tanpa apapun di sekitarnya. Dia melihat ke atas dan melihat ke atas. Orang tua itu berdiri di sana. Jubah hitamnya menari-nari tertiup angin. Lapisan api hitam gelap menyelimutinya. Dan tidak ada ekspresi di matanya, yang benar-benar berbeda dari pria tua yang lembut dan acuh tak acuh tadi. Perasaan suram membuatnya mustahil untuk bernapas. Keputusanmu akan menghancurkan fondasi kota iblis yang berusia seabad. Pria tua itu menghela nafas. Kota iblisku mewakili kejahatan di dunia. Mereka menyebutku jalan jahat nomor 1 di dunia. Jadi mengapa? Raja Kota Iblis berkata dengan keras, "Aku tidak bisa menjadi musuh dunia." Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Tuan." Kota Iblis menundukkan kepalanya dan tersenyum, menekuk kakinya dan melompat dengan keras, menebas pisau emas di tangannya di depan lelaki tua itu. Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.